Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan sindrom nekrotik yang beranggotakan Aldita Yasinta Anggraini, Alivia Maulita, Rahmatullah Husain Najis, Umi Hoirunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Husain Najis, saya aktor 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik adalah keadaan klinis yang disebabkan oleh peningkatan permeabilitas glomerulus terhadap protein plasma yang menimbulkan proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, dan edema. Etiologinya adalah sindrom nefrotik bawaan, sindrom nefrotik sekunder, dan sindrom nefrotik idiopatik atau disebut sindrom nefrotik primer. Manifestasi klinisnya adalah yang pertama edema terutama jelas pada bagian muka dan jaringan periorbital, yang kedua proteinuria, yang ketiga hipoalbuminemia, yang keempat hiperkolesterolemia, yang kelima oliguria, dan yang keenam mual anoreksia dan diare. Patofisiologinya adalah meningkatnya permeabilitas dinding kapiler glomerular akan berakibat pada hilangnya protein plasma dan kemudian akan terjadi proteinuria. Klasifikasinya adalah sindrom nefrotik primer atau idiopatik dikatakan sindrom nefrotik primer oleh karena sindrom nefrotik ini secara primer terjadi akibat kelainan pada glomerulus itu sendiri tanpa ada penyebab lain. Komplikasinya adalah yang pertama penurunan volume intravaskuler, yang kedua kemampuan koagulasi yang berlebihan, yang ketiga perburukan nafas, yang keempat kerusakan kulit, yang kelima infeksi sekunder karena imunoglobulin yang rendah akibat hipoalbuminemia, yang keenam perionitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Hoirunisa, kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan penunjang. Yang pertama yaitu urinalisis. Volume biasanya kurang dari 400 ml per 24 jam atau fase oliguri yang terjadi dalam 24-48 jam setelah ginjal rusak, warna kotor, sedimen kecoklatan, menunjukkan adanya darah, Hb, monoglobin, porfirin. Berat jenis kurang dari 1020 menunjukkan penyakit ginjal. Contoh glomerulonefritis, pyelonefritis dengan kehilangan kemampuan untuk menetap pada 1010 menunjukkan kerusakan ginjal berat. Selanjutnya yaitu pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan sedimen urin. Pemeriksaan sedimen akan memberikan gambaran oval fat body seperti epitel sel yang mengandung butir-butir lemak. Kadang-kadang dijumpai eritrosit, leukosit, torak hialin, dan torak eritrosit. Pemeriksaan yang ketiga yaitu pengukuran protein urin. Di sini pengukuran protein urin dilakukan melalui time collection atau single spot collection. Time collection dilakukan melalui pengumpulan urin 24 jam, mulai dari jam 7 pagi hingga waktu yang sama keesokan harinya. Single spot collection lebih mudah dilakukan saat rasio protein urin dan kreatinin lebih dari 2 gram. Ini mengarahkan pada kadar protein urin per hari sebanyak lebih dari sama dengan 3 gram. Pemeriksaan yang keempat yaitu albumin serum. Yang pertama kualitatif, positif 2 sampai positif 4. Yang kedua kuantitatif, lebih dari 50 mg per kilogram berat badan per hari. Pemeriksaan yang kelima yaitu pemeriksaan serologis, yaitu untuk infeksi dan kelainan imunologis. Pemeriksaan yang keenam yaitu USG renal. Terdapat tanda-tanda glomerulonefritis kronik. Pemeriksaan yang ketujuh yaitu biopsi ginjal. Biopsi ginjal diindikasikan pada anak dengan sindrom nefrotik kongenital onset usia lebih dari 8 tahun. Resisten steroid, dependent steroid, atau frequent relapse, serta terdapat manifestasi nefritik signifikan. Pada sindrom nefrotik dewasa yang tidak diketahui asalnya,
Biopsi mungkin diperlukan untuk diagnosis. Ke-8 yaitu pemeriksaan darah. Hb menurun adanya anemia, HT menurun pada gagal ginjal, natrium meningkat tapi biasanya bervariasi. Kalium meningkat sehubungan dengan retensi dengan perpindahan seluler atau asidosis atau pengeluaran jaringan. Ini ada penata laksanaan medis pasien sindrom nefrotik. Yang pertama yaitu pengukuran berat badan dan tinggi badan. Yang kedua, pengukuran tekanan darah. Yang ketiga, pemeriksaan fisis untuk mencari tanda atau gejala penyakit sistemik seperti lupus erythematosus sistemik, purpura henox lain. Yang keempat, mencari fokus infeksi di gigi geligi, telinga maupun cacingan. Setiap infeksi perlu dieradikasi lebih dahulu sebelum terapi steroid dimulai. Selanjutnya, yang kelima yaitu melakukan uji mantox. Bila hasilnya positif, diberikan profilaksasi INH selama 6 bulan bersama steroid. Dan bila ditemukan tuberkulosis, diberikan obat anti-tuberkulosis atau OAT. Selanjutnya di sini ada asuhan perawatan sindrom nefrotik. Di sini ada kasus anak inisial A, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki, datang dibawa ibunya ke rumah sakit dengan keluhan badan anaknya bengkak-bengkak di seluruh badan, terutama di bagian wajah dan mata. Ibunya mengatakan 5 hari sebelum masuk rumah sakit, saat bangun tidur pagi hari, mata anaknya sembab, namun sembab berkurang di sore hari. Sembab juga menyebar di bagian perut dan esoknya pada kedua kaki. Keadaan umum pasien tampak sakit sedang, kesadaran kosmetis, dan tidak nafsu makan. Pada pemeriksaan TTV didapatkan nadi 112 kali per menit, RR atau pernafasan 30 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, berat badan 44 kg, panjang badan 136 cm. Pada pemeriksaan lab, hemoglobin 11,7 gram per dl, ureum 21 mg per 100 ml, kreatinin 0,25 mg per 100 ml, albumin 0,5 gram per 100 ml, natrium 137 mmol per liter, kalium 4,0 mmol per liter. Pada pemeriksaan lab urin diperoleh warna kuning, kejernyahan agak keruh, berat jenis 1005, pH 5,5. Diberikan terapi furosemid 2 kali 30 gram. Ada pengajian, identitas, nama anak inisial A, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki, diagnosa medis sindrom nefrotik. Ada riwayat kesehatan. Yang pertama itu keluhan utama, badan anaknya bengkak-bengkak di seluruh badan, terutama di bagian wajah dan mata. Yang kedua itu riwayat kesehatan sekarang, ibunya mengatakan 5 hari sebelum masuk rumah sakit, saat bangun tidur pagi hari, mata anaknya sembab, namun sembab berkurang di sore hari. Sembab juga menyebar di bagian perut dan esoknya pada kedua kaki. Perkenalkan, saya Aldita Yasinta. Di sini saya akan membahas riwayat kesehatan. Yang kedua itu ada riwayat penyakit dahulu. Ibu pasien mengatakan pasien tidak mempunyai riwayat penyakit. Yang ketiga, riwayat penyakit keluarga. Ibu pasien mengatakan tidak ada anggota keluarga yang mempunyai riwayat penyakit. Yang keempat, riwayat penyakit obat-obatan. Ibu pasien mengatakan pasien tidak pernah mengonsumsi obat-obatan sebelumnya. Di sini lanjut pemeriksaan fisik. Yang pertama itu keadaan umumnya sakitnya sedang. Yang kedua itu tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya itu 110/70 mmHg. Yang kedua itu suhu 37 derajat Celcius, RR-nya itu 28 kali per menit, nadinya itu 94 kali per menit,
Yang ketiga itu pengukuran antropometri, tinggi badannya itu 87,2 cm, berat badannya itu 12,8 kg, lilanya itu 14,5 cm, lingkar perutnya itu 53 cm. Lila itu untuk pengukuran status gizi pasien, apakah seseorang itu kekurangan energi kronik atau tidak. Yang keempat, perlihatan tidak mengalami gangguan, konjungtiva tidak pucat, sklera tidak ikterik, edema pada palpebra. Yang kelima itu abdomen. Abdomen itu yang pertama infeksi. Bentuk, kita lihat tuh bentuk tidak simetris atau cembung, terdapat asites besar. Terus yang A-nya itu auskultasi, bising usus 26 kali per menit. Terus peristaltik usus sulit dikaji. Nah, PE itu perkusi. Perkusi itu hipertimpani. Yang PA itu palpasi, itu tidak terdapat nyeri tekan pada abdomen. Yang keenam, kulit. Warnanya itu sawo matang, turgor kulitnya itu cukup. Terus kelembapannya itu kurang. Dia tuh agak kayak kering. Terus terdapatnya edema pada mata atau palpebra dan perut. Lanjut ke data fokus. Yang pertama kita ambil itu data subjektif. Yang pertama itu ibu pasien mengatakan badan anaknya bengkak-bengkak di bagian seluruh badan, terutama di bagian wajah dan mata. Yang kedua, ibu pasien mengatakan nafsu makan pasien menurun. Yang ketiga, ibu pasien mengatakan pasien lebih banyak diam, tidak banyak melakukan kegiatan, dan lebih sering di tempat tidur, serta sering meminta gendong ibunya. Lanjut di sini data objektifnya dari data fokus. Yang pertama, kesadaran pasien tampak sakit sedang, kesadarannya komposmetis. Yang kedua, pasien terlihat tidak nafsu makan. Yang ketiga, pasien lemas. Yang keempat, pasien terlihat diam di atas tempat tidur. Yang kelima, kegiatan pasien banyak dibantu oleh keluarga. Yang keenam, pasien terlihat adanya odem periorbital dan hampir di seluruh tubuh bengkak. Yang ketujuh itu pada pemeriksaan tanda-tanda vital yang kita dapatkan, nadinya itu 112 kali per menit, RR-nya itu 30 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, berat badannya 44 kg, panjang badannya 136 cm, lingkar perutnya 53 cm. Yang kedelapan itu pada pemeriksaan lab darah rutin diperoleh hemoglobinnya itu 11,7 gram per desiliter, uriumnya itu 21 mg per 100 ml, kreatininnya 0,25 mg per 100 ml, albuminnya 0,5 gram per 100 ml, natriumnya 137 mmol per liter, kaliumnya 3,0 mmol per liter. Yang kesembilan, warna urin pasien terlihat kuning, kejernihan agak keruh. Yang ke-10, pasien terlihat terapi furosemid 2 kali 30 gram.
Lanjut di sini dengan analisa data. Yang pertama itu data. DS-nya itu ibu anak A mengatakan badan anaknya bengkak-bengkak di bagian badan, terutama di bagian wajah dan mata. DO-nya itu yang pertama, pasien terlihat adanya odem periorbital dan hampir di seluruh tubuh. Yang kedua, warna kulit pasien terlihat kuning, jernih, agak lebih keruh. Yang ketiga itu tanda-tanda vitalnya yang didapatkan itu nadinya 112 kali per menit, RR-nya itu 30 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, berat badannya 44 kg, lingkar perutnya itu 53 cm. Masalah yang kita ambil itu hipovolemia, etiologinya itu gangguan mekanisme regulasi. Ya, saya Alifia Maulita akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Yang kedua, ditemukannya data subjektif, ibu pasien mengatakan sebab menyebar di bagian perut. Lalu ada ibu pasien mengatakan nafsu makan pasien menurun. Ditemukannya data objektif, yaitu pasien terlihat tidak nafsu makan, pasien terlihat lemas, serta adanya hipoalbuminemia. Berat badan pasien 44 kg, panjang badannya 136 cm. Dari data-data tersebut ditemukannya adalah masalah keperawatan resiko defisit nutrisi, serta etiologinya faktor psikologis atau keengganan untuk makan. Nah, yang ketiga ditemukannya data subjektif, yaitu ibu pasien mengatakan pasien lebih banyak diam, tidak banyak melakukan kegiatan, dan lebih sering di atas tempat tidur serta meminta gendong ibunya. Dan ditemukannya DO, yaitu keadaan umum pasien tampak sakit sedang, pasien terlihat lemas, pasien terlihat lebih banyak diam di atas tempat tidur. Dari data-data ini ditemukannya masalah keperawatan intoleransi aktivitas. Toleransi aktivitas berhubungan dengan etiologinya, yaitu kelemahan fisik. Lalu selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Menurut prioritas, setelah tadi ada analisa data, ditemukan data subjektif dan objektif, lalu ada prioritas diagnosa keperawatan. Yang pertama ada hipovolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi, ditandai dengan adanya odem periorbital dan hampir seluruh tubuh pasien bengkak, dan serta BAK pasien terlihat berwarna merah tua dan sedikit. Kenapa hipovolemia padahal pasien odem? Itu karena peningkatan permeabilitas dinding kapiler glomerular akan berakibat hilangnya protein plasma yang kemudian terjadi proteinuria atau protein dalam urin. Nah, proteinuria ini menyebabkan hipoalbumin. Dengan penurunan hipoalbumin, tekanan osmotik menurun, sehingga cairan intravaskular berpindah ke dalam interstisial, sehingga menurunkan jumlah aliran darah ke renal karena hipovolemia. Nah, karena hipovolemia ini kan tadi menurunkan aliran darah ke renal, maka ginjal melakukan kompensasi dengan merangsang produksi renin angiotensin dan peningkatan sekresi hormon HDA dan sekresi aldosteron, yang kemudian terjadi retensi natrium dan air. Nah, retensi natrium dan air ini yang menyebabkan pasien odem atau edema. Lalu prioritas yang kedua ada diagnosa intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik, ditandai dengan pasien terlihat lemas, pasien terlihat lebih banyak diam di atas tempat tidur, dan kegiatan pasien dibantu oleh keluarganya atau orang tuanya. Lalu ada yang diagnosa ketiga, yaitu resiko defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis, keengganan untuk makan, ditandai dengan pasien terlihat tidak nafsu makan. Lalu ada rencana keperawatan. Nah, untuk rencana keperawatan pada diagnosa yang pertama, yaitu hipovolemia yang berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi, ditandai dengan data subjektifnya itu ibu anak A mengatakan badan anaknya bengkak-bengkak di seluruh badan, terutama di bagian wajah dan mata. Lalu ditandai dengan data objektifnya, pasien terlihat adanya odem periorbital dan hampir seluruh tubuh bengkak. Warna urin pasien terlihat kuning, kejernihan, agak keruh.
Lalu TTV-nya didapatkan nadi 112 kali per menit dengan respirasi rate-nya 30 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius dengan berat badan pasien 44 kg. Dari diagnosa keperawatan, ada tujuan dan kriteria hasil. Tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan hipovolemianya teratasi. Dengan kriteria hasil, yang pertama adalah anak tidak bengkak-bengkak di seluruh tubuh atau bengkak-bengkaknya berkurang. Yang kedua, tidak ada odem periorbital. Lalu, intervensi yang harus dilakukan oleh perawat yang pertama, timbang berat badan pasien, awasi pemasukan dan pengeluaran cairan, PAK, BAB, ukur lingkar abdomen setiap hari, pantau tanda-tanda vital pasien, kurangi pemasukan cairan, batasi natrium dan cairan sesuai indikasi. Lalu ketujuh, ada kaji adanya odem. Yang kedelapan, ada pantau jumlah dan karakteristik urin. Yang kesembilan, identifikasi output urin. Yang kesepuluh, kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian terapi. Lalu, yang kedua, pada diagnosa intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik ditandai dengan data subjektifnya. Ibu pasien mengatakan lebih banyak diam, tidak banyak melakukan kegiatan, dan lebih sering di atas tempat tidur serta sering meminta gendong ibunya. Lalu, data objektifnya seperti keadaan umum pasien tampak sakit sedang, pasien terlihat lemas, pasien terlihat lebih banyak diam di atas tempat tidur. Lalu ada tujuan dan kriteria hasil. Tujuannya adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pasien dapat melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan. Dengan kriteria hasilnya, pasien dapat berjalan sendiri tanpa bantuan atau digendong oleh orang tuanya dan pasien tidak lemas. Intervensi harus dilakukan yaitu yang pertama, pertahankan tira baring bila terjadi odem hebat. Yang kedua, seimbangkan istirahat dan aktivitas bila ambulasi. Yang ketiga, rencanakan dan berikan aktivitas tenang. Yang keempat, instruksikan istirahat bila anak merasa lelah. Untuk intervensi rencana tindakan yang diagnosa ketiga yaitu seperti resiko defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis atau keengganan untuk makan ditandai dengan data subjektifnya. Ibunya mengatakan sembab juga menyebar di bagian perut. Ibu pasien mengatakan nafsu makan pasien menurun. Lalu ada diagnosa data objektifnya itu pasien terlihat tidak nafsu makan, pasien terlihat lemas, adanya hipoalbuminemia, dan berat badan pasien 44 kg, panjang badannya 136, lingkar perutnya 53 cm. Dengan tujuan dilakukan rencana tindakan yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, pasien terhindar dari resiko ketidakseimbangan nutrisi. Dengan kriteria hasil, sembab di perut hilang. Yang kedua, tidak adanya anoreksia. Yang ketiga, albuminnya normal. Intervensi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, kaji status nutrisi pasien seperti berat badan, pengukuran antropometri, dan nilai laboratorium. Yang kedua, kaji pola diet dan nutrisi pasien seperti riwayat diet makanan kesukaan, hitung kalorinya. Yang ketiga, tingkatkan masukan protein yang mengandung nilai biologis tinggi, telur, produk susu, dan daging. Yang keempat, catat intake dan output makanan secara akurat. Yang kelima, berikan asupan makanan sedikit tapi sering, ketimbang berat badan. Yang ketujuh, berikan perawatan mulut. Yang kedelapan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan dietnya. Dan kesembilan itu kolaborasi pemberian penambah nafsu makan atau vitamin dan antiemetik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.